akhirnya tiba di tujuan. Charles meminta pria itu memarkirkan mobilnya. Charles berpikir, apakah dia harus menghabisi pria ini atau membiarkannya? Memintanya menutup mata. Dia melihat wallpaper HP milik Laszlo. Orang ini punya istri dan anak kecil sepertinya. Laszlo memohon. Dia punya anak dan istri yang menunggunya di rumah. Perkataan itu mengingatkan Charles akan masa lalunya. Charles pun berkata, jika sesuatu terjadi padanya, rekan-rekannya akan datang ke rumahnya, menghabisi seluruh keluarganya. Dia tahu di mana rumahnya. Jika polisi bertanya, dia tak tahu wajahnya, hanya mendengar suaranya. Laszlo langsung berjanji dia akan melakukannya. Lalu Charles pergi meninggalkan pria itu. Pria malang ini sangat bahagia, dia berhasil selamat. Charles menelpon istrinya, jangan hubungi dia ke nomor ini. Meminta Nuria untuk mengirimnya email begitu sampai di Budapest dan membuang HP-nya. Charles pergi ke sebuah warnet untuk mengakses room chat rahasianya. Jenna menghubunginya untuk mengajak bicara. Jenna memberitahu Charles kalau MI6 sudah mengetahui keberadaannya di Budapest dan kliennya di Amerika mulai kehilangan kepercayaan. Charles tetap yakin dia bisa menjalankan misi ini. Charles juga menolak bantuan yang ditawarkan Jenna dan email dari istrinya Nuria masuk. Dia sudah sampai di Budapest. Charles segera mengirim alamat hotelnya dan pergi dari sana. Sementara itu di markas MI6, Kiefer masih terus menginterogasi Damian, bertanya tentang insiden di Belarus. Kenapa Bianca sangat tertarik dengan Alexander Duggan padahal dia sudah meninggal? Damian menjelaskan kalau berkas informasinya telah diedit oleh Kementerian Pertahanan. Karena itulah Bianca ingin tahu lebih dalam. Kiefer masih sangat penasaran dengan motif Bianca. Charles pun sampai di hotelnya dan tak lama Nuria sampai di sana dan masuk lalu memberikan barang yang diminta Charles. Charles menyuruhnya untuk kembali karena telah melibatkan Nuria terlalu banyak. Tapi Nuria memilih untuk menemaninya. Dia baru saja sampai di sana. Charles bersiap untuk penyamaran selanjutnya dan Nuria memilih melihat suaminya merubah wajahnya. Dia sangat kaget. Nuria akhirnya bertanya, apakah pekerjaan itu sepadan? Charles terdiam dan berkata kalau dulu ini layak, tapi sekarang sudah tak sepadan lagi. Nuria tetap membantu Charles menyiapkan penyamarannya. Dan Charles sudah berubah menjadi orang lain, seorang pria tua yang duduk di kursi rodanya. Mereka berangkat ke bandara bersama-sama. Charles didorong oleh petugas melewati penjaga dengan mudah. Dan Nuria berpamitan kembali pulang menuju Spanyol. Charles akan menuju Tallinn, Estonia. Charles juga melihat Bianca dan Vincent duduk di ruang tunggu. Mereka akan pergi ke London. Sementara itu di kantor MI6, Ozzy melaporkan pada Bianca soal peluncuran driver yang akan diadakan di Tallinn. UDC berada di Tallinn, berarti The Jackal juga akan berada di sana. Isabel memerintahkan Bianca dan Vincent mengubah rute mereka, segera pergi ke Tallinn. Ozzy pun mengabari mereka kalau The Jackal akan berada di sana. Bianca meminta Vincent segera mengurus pemindahannya. Sementara Charles bingung, pesawat belum juga berangkat. Pesawat yang dia tumpangi delay 10 menit. Charles melihat Bianca dan Vincent masuk, satu pesawat dengannya, bahkan duduk di depannya. Charles jadi tahu nama para agen ini. Charles langsung pergi menuju penginapannya. Begitu sampai di Tallinn, Bianca dan Vincent juga sampai di hotelnya. Charles kembali mengganti penyamarannya. Tiba-tiba dia mendengar seorang petugas mengetuk pintunya. Petugas itu sedang mengecek lokasi sekitar karena telah terjadi pencurian di lantai atas. Mereka menginterogasi Charles. Petugas itu tampak curiga dengannya. Charles berkata dia seorang arsitek dan sedang bekerja di sini. Mereka bahkan meminta nomor telepon Charles agar bisa menghubunginya jika keadaan darurat. Mereka tahu dia orang Inggris dari kode HP-nya. Petugas itu langsung menelpon dan ponsel Charles berbunyi. Petugas itu pun pergi. Charles pun kembali menghubungi Rasmus, si penjaga gedung Konserdal Tallinn, tempat di mana UDC akan meluncurkan program Rivernya. Dia mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di sebuah bar dan berbincang. Charles mengaku sebagai arsitek yang sedang ada proyek di sini. Di London dia sedang mengerjakan sebuah aula dan kebetulan Konserdal memiliki struktur yang sama. Rasmus dengan senang hati menawarinya untuk melihat aula tempatnya bekerja. Dan Charles menceritakan masalah yang dialaminya tentang penginapannya. Dia jadi takut dan ragu kembali ke penginapan. Tak diduga Rasmus menawari Charles untuk tinggal di tempatnya sampai urusannya di Tallinn selesai. Di sebuah perpustakaan di kota Tallinn, Jenna pergi menemui Charles di sana. Yang tak disangka Charles meminta bantuan pada Jenna untuk menangani dua orang agen MI6. Mereka baru tiba di Tallinn, bernama Bianca dan Vincent.
Jenna menjawab dia tak menyangka Charles akan meminta bantuan padanya. Dia akan meminta sumber dayanya untuk melakukan sesuatu. Charles berkata dia memastikan akan menyelesaikan pekerjaan ini dan pergi dari sana. Jenna segera menelpon timnya untuk meminta bantuan. Sementara itu Bianca dan Vincent sampai di suatu tempat. Mereka segera dituntun masuk dan menemui agen-agen yang dilibatkan dalam operasi Anubis. Dan Ozzy sudah di sana di ruangan rahasia itu. Mereka sangat serius untuk menemukan Dejjakal. Ozzy melaporkan sidik jari yang mereka temukan di Budapest Nihil. Orang ini adalah hantu. Ozzy mengenalkannya dengan seorang ahli IT yang bernama Cole. Bianca memberi informasi dan Cole membuat sketsa wajah Dejjakal. Bianca dan Vincent pernah melihatnya walau sebentar. UDC menjalani hari-harinya seperti biasa. Sekali lagi, kepala keamanan Kate meminta UDC untuk tetap berada di pulaunya demi keselamatannya. Karena Dejjakal yang mengincarnya tak berhasil ditangkap. Kate menyarankan UDC untuk meluncurkan River di pulau ini. UDC tetap bersikeras untuk meluncurkan River di Tallinn. Dia tak ingin menunjukkan kelemahannya pada dunia. Jika dia merubahnya, berarti dia telah kalah. Teddy juga mendukungnya. Kate dengan berat hati cuma diam. Sementara itu, keadaan Nuria kembali membaik setelah menemui Charles di Budapest. Dia mulai mempercayai suaminya. Kakaknya Alvaro ditemani ibunya mengajak Nuria untuk bicara soal bisnis yang akan diincarnya. Alvaro berniat meminjam uang milik Charles, membangun bisnisnya. Ibunya juga membujuk Nuria. Ibu dan anak ini tak peduli dengan perasaan Nuria. Yang mereka butuhkan cuma uang Charles. Akhirnya Nuria mengizinkan Alvaro untuk mengambil uang milik suaminya. Hanya $40.000, tak boleh lebih. Tapi Alvaro mencuri lebih dari yang seharusnya. Dia bahkan mengambil pistol milik Charles. Ibunya membantu Alvaro mengalihkan perhatian Nuria. Charles pun melihat Alvaro dari kamera CCTV. Dan Alvaro mengaku pada Nuria kalau dia hanya mengambil $40.000. Charles yang menyamar sebagai arsitek ingin mendatangi Concerdal sebagai referensi proyeknya di London. Rasmus yang merupakan petugas keamanan menawarkan Charles untuk melihat lebih detail tempat itu. Kebetulan akan ada konser piano yang diadakan pada malam hari nanti. Mereka akan pergi sore ini sebelum akses ditutup. Mereka pun pergi ke Concerdal. Rasmus memberikan kartu akses pada Charles agar dia bisa berkeliling dengan bebas. Charles naik ke lantai 2, memeriksa semua ruangan. Dia berhasil menemukan sebuah area di bawah lantai untuk tempat persembunyian. Dan ketika sudah selesai, Charles menemui Rasmus. Dia berkata dia akan kembali ke London. Dia telah selesai dengan tugasnya di sini dan akan mengemasi barang-barangnya. Charles mengembalikan kartu itu. Charles pun kembali ke rumah Rasmus dan membereskan barang-barangnya. Mereka pun berpisah di markas rahasia MI6. Setelah mereka menyebarkan sketsa wajah Charles kepada semua petugas, ternyata ada seorang petugas yang mengenali wajah di sketsa itu. Kebetulan dia berbicara dengan orang yang mirip di sketsa, orang Inggris dengan nama Peter Gibson. Mereka memberitahu lokasi tempat Charles menginap. Ozzy segera memerintahkan unit khusus untuk segera ke sana. Vincent dan Bianca keluar dari gedung untuk menunggu agen yang menjemput mereka. Tiba-tiba sebuah mobil menembaki dan menyerang keduanya. Mobil si penyerang terbalik dan mereka bisa menghabisi orang-orang yang tak dikenal ini. Penyerangan itu menandakan mereka semakin dekat dengan Dejjakal. Bianca bersikeras, mereka harus pergi ke penginapan itu. Di sana para pasukan khusus sudah bersiap untuk menyergap. Dan ternyata tempat itu sudah kosong. Bianca bertemu dengan polisi yang pernah melihat wajah orang di sketsa. Petugas wanita ini menceritakan semua yang dia ketahui. Mereka melacak semua kemungkinan keberadaan Dejjakal, mulai dari kartu kredit hingga sidik jari yang tertinggal. Sementara ancaman untuk menyerang UDC sudah menyebar ke seluruh dunia. Banyak Taipan dan orang kaya yang sangat benci padanya. Timothy dan rekannya Doug yang berada di New York juga menonton berita itu. Dia sangat geram dengan UDC. Dia memerintahkan Lenora asistennya untuk menghadiri peluncuran River di Tallinn. Dan Charles pergi menghadiri konser piano di gedung Concerdal. Dia sudah mengganti gayanya menjadi orang yang berbeda. Charles juga membeli stok makanan di acara itu. Saat konser berlangsung, Charles langsung pergi menuju tempat persembunyiannya. Charles membuat tempat itu senyaman mungkin. Charles juga langsung merakit senjatanya saat lampu masih terang.
Dia berencana akan bersembunyi selama 2 hari di sini sampai UDC meluncurkan program River-nya. Sungguh orang yang sangat tekun dan gigih. Tak salah lagi, dia adalah salah satu sniper bayaran terbaik di dunia. Pertunjukan selesai, semua lampu dipadamkan. Saat berusaha untuk tidur, Charles kembali teringat dengan bayangan masa lalunya saat dia masih bertugas di pasukan khusus Inggris waktu di Timur Tengah. Dan saat dia bertemu dengan Nuria pertama kalinya. Gadis itu dulunya adalah seorang pelayan di restoran. Dari pertama bertemu, Charles sudah jatuh hati pada gadis ini. Sementara itu petugas keamanan gedung melakukan pengecekan di segala sudut ruangan. Charles menahan suaranya dan mereka juga menyiapkan alat pendeteksi keamanan terbaru untuk meminimkan risiko. Dipindai dengan alat X-ray. Setiap pengunjung wajib diperiksa dengan alat itu. Bianca dan Vincent juga pergi ke Concerdal untuk menemui Kate. Mereka mengaku dari MI6 dan menunjukkan pada Kate sketsa wajah dijegal. Ada polisi lokal yang melihat wajah orang ini. Kate mau semua orang keluar, kecuali tim keamanan dan tim MI6. Jam 6 seluruh gedung akan diisolasi. Tak ada yang boleh masuk tanpa izinnya. Mereka menyiapkan banyak barikade untuk menjaga tempat itu. Berbagai cara untuk keamanan UDC, bahkan sampai mengerahkan anjing pelacak. Hanya petugas bersenjata di lantai atas mengawasi para tamu. Dan Charles melihat itu dari atas. Kate menjelaskan susunan acara pada Bianca dan Vincent. UDC akan berdiri di sini, dilindungi oleh kaca anti peluru. Dan Charles kembali memilih tidur. Dia terbayang kembali pertemuannya dengan Nuria. Dia sengaja datang ke restoran itu hampir setiap hari agar bisa melihat Nuria. Nuria sudah terbiasa dengannya dan mereka berkenalan. Hari itu Charles mengajaknya makan malam di luar saat dia libur. Dan Nuria langsung mengiyakan. Dia juga suka dengan pria ini. Pria ini sangat tekun, gigih, dan sabar. Dia bahkan bisa buang air kecil dengan menggunakan botol minuman yang disiapkannya. Leonora sedang dalam perjalanan menuju Tallinn. Dan hari peluncuran River tiba. Mereka melakukan pengecekan sekali lagi. Tamu yang datang juga dicek dengan alat pemindai. Tak terkecuali agen MI6. Leonora dan para tamu VIP memasuki gedung itu. Dan sekali lagi sebelum acara dimulai, pemeriksaan detail dilakukan. Mereka juga memeriksa lantai 2. Tak ada yang menduga ada orang di bawah lantai. Bianca melewati Charles. Kate memberitahu Bianca, UDC akan mendarat dalam 10 menit. Rombongan UDC pun datang. Pada akhirnya Charles berhasil bertahan hingga acara peluncuran itu digelar. Dia melihat para tamu sudah mulai masuk. Saat UDC bersiap di ruangannya, Kate kembali mengingatkannya untuk tetap dekat dengan kaca pelindungnya. Jangan terlalu banyak bergerak. Dan acara peluncuran itu dimulai. Acara itu dibuka oleh Rima Batani, seorang host yang sangat terkenal. UDC diantar Teddy, dia sudah bersiap di belakang panggung. Dan acara itu pun dimulai. Charles akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dia akan pergi menuju lokasi menembaknya dan menghabisi para penjaga yang berjaga di lantai 2. Semua orang menonton acara peluncuran River. Keluarga Bianca, klien Charles di New York hingga Jenna. Dan Charles menghabisi satu orang lagi. Dia mendapatkan lokasinya dan bersiap. UDC masuk ke panggung. Charles sudah siap membidik dengan senapannya, menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. UDC mulai bicara, memperkenalkan tentang River yang akan diluncurkannya. Ini harus dilakukan untuk merubah dunia. Para orang-orang berkuasa dan orang kaya bersiaplah untuk perubahan ini. Tak ada lagi uang yang bisa disembunyikan. Dan akhirnya Charles mendapatkan momentumnya. Tiba-tiba seorang pria salah satu tim keamanan ikut menembak UDC. Tembakannya meleset, Charles juga menembak. Gara-gara itu dia juga meleset. Saat Charles mencoba menembak kembali, UDC sudah dilindungi oleh banyak petugas keamanan. Charles sangat kesal dengan gangguan ini. Bianca menyadari ada 2 tembakan yang mengarah pada UDC. Akhirnya Charles memutuskan pergi. Suasana sangat kacau. Para tamu berebutan meninggalkan acara itu. Jenna panik. Dan klien di New York, Timothy, sangat kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Suami Bianca menyadari kalau istrinya juga terlibat dalam kekacauan itu. Tamu yang datang berbondong-bondong keluar. Polisi bahkan tak bisa menahan mereka. Charles memanfaatkan kerumunan itu untuk kabur.
dan keluar segera menjauh dari gedung. Rasmus ternyata melihatnya, memanggil nama Peter berkali-kali. Saat agak jauh dan sepi, Charles berhenti. Rasmus menyangkanya telah pergi. Pada akhirnya Charles menghabisi orang ini, menghilangkan saksi yang pernah melihatnya. Orang ini meninggal, tak menyangka nasib yang dialaminya. Sungguh berdarah dingin sekali jagoan kita ini. Lalu Charles segera pergi. Sementara Bianca hanya bisa melihat kerumunan yang kacau itu. Dia sangat kesal. Sekali lagi tak menemukan Dejakal. Kita kembali ke masa lalu, tahun 2013 di Helmand, Afghanistan. Mulai sekarang Charles akan kita panggil Alexander Duggan karena identitas aslinya sudah ketahuan. Alex sedang melakukan sebuah misi untuk menghabisi seseorang pemimpin kelompok Taliban. Alex melakukan misi itu bersama teman dekatnya yang bernama Gary. Mereka berdua adalah kombinasi yang kuat. Alex sangat dekat dengan temannya ini. Mereka berdua selalu berhasil menyelesaikan misi. Dan kedua orang ini sangat sabar mengintai targetnya. Jaraknya 1400 meter. Mereka menghitung arah angin dan cuaca. Seseorang keluar, tapi Alex yakin itu bukan targetnya. Mereka akan menunggu lagi. Mereka sudah di sana selama 6 jam, tapi tak menemukan targetnya. Ada 2 mobil yang datang, dan akhirnya target keluar. Gary memberikan informasi arah angin, dan Alex menembak. Target roboh. Mereka segera pergi dari sana dan tim yang lain sudah menunggu. Mereka kembali ke pangkalan dan melakukan kegiatan olahraga. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk membunuh waktu. Alex sangat dihargai oleh timnya yang lain. Dia adalah penyelesai misi yang hebat. Komandannya akan memberi mereka libur 2 hari ke Siprus. Semua orang bersorak. Komandan tim memuji Alex. Kota Akrotiri, Cyprus. Alex dan Gary sedang libur dari tugas mereka di militer. Dia dan timnya berpesta di sebuah restoran. Seorang pria masuk ke sana dan tak sengaja menabrak Gary. Gary marah padanya dan mendorongnya. Alex segera menghentikannya. Pria ini meminta maaf. Dia akan mentraktir Gary dan teman-temannya minum. Pria itu tetap tenang dan malah menawari mereka berdua sebuah pekerjaan. Dia tahu mereka berasal dari militer. Dia memuji Alex dan Gary. Mereka berdua adalah orang yang terlatih. Pria itu menawari mereka bekerja sebagai tentara bayaran dan menjanjikan mereka upah yang besar. 20.000 pound sterling per orang untuk satu masalah pertama. Pria ini berjanji tak akan ada risiko dan dia berjanji upahnya akan meningkat setiap misi tambahan. Pria itu meninggalkan kartu namanya agar mereka bisa menghubunginya dan tim militer ini kembali berpesta. Ankara, Turki. Seorang pria keluar dari apartemennya, dikawal beberapa orang dan dia dihabisi dari jarak jauh. Ternyata Alex dan Gary menerima tawaran dari pria yang mereka temui kemarin. Mereka menjalankan misi dan segera keluar dari sana. Orang ini sangat puas dengan kinerja Alex dan Gary. Mereka juga mendapatkan bayaran yang besar untuk misi itu dan menyerahkan uangnya. Pria itu kembali menawarkan mereka untuk melakukan pekerjaan lain. Dia akan menyediakan semuanya, akomodasi, penginapan, dan biaya pengeluaran. Bayarannya jauh lebih besar. Gary tampak tertarik dengan tawaran itu. Tapi masalahnya mereka masih terikat dengan militer. Mereka masih punya masa dinas 3 tahun lagi. Jika mereka melarikan diri, polisi militer akan memburu mereka. Mereka akhirnya menolak tawaran itu. Pria ini berkata, jika mereka berubah pikiran, hubungi dia. Dan Alex dan timnya kembali ditugaskan dalam misi penghabisan kelompok Taliban. Semua tim sudah bersiap. Komandannya memberi instruksi. Target mereka adalah Najib Khan. Dia akan menghadiri pernikahan sepupunya. Orang ini sangat berbahaya. Dan cuma ini kesempatan mereka. Mereka mengatur tim. Dan misinya harus menangkap orang ini hidup-hidup. Semoga mereka beruntung. Pasukan pun bergerak. Kelompok Taliban ini sedang mengadakan acara pernikahan. Banyak para petinggi suku datang dan suasana sangat gembira. Tim militer mendekat ke lokasi. Alex dan Gary segera turun dan mencari tempat merangkak menuju posisi terbaik. Timnya yang lain akan langsung menuju ke sana. Orang-orang ini waspada melihat kedatangan militer. Perwakilan tim bernama Walter turun dan mengucapkan salam. Mereka tak mencari masalah, meminta orang-orang ini menurunkan senjata. Walter mencoba bernegosiasi dengan orang-orang ini, tapi Gary melihat kelompok sniper Taliban di kejauhan dan mereka mulai terganggu dengan kedatangan tim militer.
Walter pun meminta mereka meletakkan senjata, tapi orang-orang ini menolaknya, dan Alec terpaksa menembak sniper kelompok musuh. Tembakan pun terdengar, dan akhirnya mereka terlibat adu tembak.